Bagaimana sifat ini anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya? Dihikayatkan ada seorang laki-laki yang saleh dari Bani Israel. Qad hadaratul wafat, telah dekat, telah hadir kepadanya kematian. Ya, ada seorang yang bapana soleh, meujeul we budakna soleh. Bapana soleh, meujeul budakna. Ai urang, ai budak kudu soleh. Ai urang teh kumaha? Eta ulah salah urang. Ya. Ai ka budak kudu adu. Ai bapak kumaha? Nah, kade bisa dibalikeun ku budak teh. Nya, hok urangna heula diajar sing soleh, sing ngagugu kana parentah Allah, sing taat ka Allah. Kitanya dulu, orang tuanya, bapaknya, ya, kita tagih diri kita koreksi diri kita agar kita menjadi seorang orang tua yang soleh. Nah, ini hikayatnya ada seorang laki-laki yang soleh, tuh yang soleh, ya, seorang laki-laki yang soleh. Maka anaknya pun menjadi soleh. Dai budak mah fotokopi bapakna, fotokopi kolot. Nah, ai fotokopi mah kumaha aslina curat coretnya, fotokopi nage curat coret. Namun budak urang badagong ulah wakanyalahkeun budak, bisi urang nu kolotna badagong. Budak teh ni kedul, tong wakanyalahkeun budak kedul, bisi urang anu kedul. Da depa tah budak teh. Ma fil aba fil abna. Cek keterangan. Ma fil aba fil abna. Naon-naon nu aya di kolot bakal aya di anak. Hardos itu anak teh itu na belikan. Urangna baheula belikan jadi kolotna. Nah, ieu teh budak teh epes meer, urangna epes meer tah. Jadi urangna heula omean nya itu. Apa yang ada pada orang tua itu akan ada pada seorang anak. Ketika orang tuanya jujur, nanti anak kita jadi jujur. Nah, budak teh gede waduh, ulah jadikan budak. Salahkeun saha? Urang nu jadi kolotna sok gede waduh, jadi we budak dage gede waduh. Tah kitu nya. Jadi harus hati-hati. Ya, kita seorang ayah, seorang ibu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, betul-betul jaga ya. Ya, jaga diri dari larangan Allah, jaga diri ya. Jangan sampai menyepelekan, meremehkan perintah Allah. Ketika kita orang tuanya meremehkan perintah Allah, nanti anak kita tuh akan seperti itu. Dikhawatirkan anak kita menyepelekan perintah Allah, ngalalaworakeun kana parentah pangeran, da kolotna gawena tukang ngalalaworakeun parentah Gusti. Maka hati-hati. Kita seorang ayah, seorang ibu, hati-hati. Karena apa yang kita lakukan ini akan menempel, akan turun kepada anak kita. Leheung-leheung lo munu alusna, urang getol ibadah. Mudah-mudahan budak jadi getol ibadah. Hardos. Nah, ini hikayat ini menjadi nasihat untuk kita, ya, nasihat untuk kita. Di antaranya nasihatnya seorang yang soleh, maka diberi oleh Allah anak yang soleh. Berkah siapa? Orang tuanya soleh, ibunya solihah. Sanajan ngaranna lain solihah. Cukup kungaran kadenya. Abdi mah nami abdi mah solihah. Cik soleh atuh. Ya, alhamdulillah. Kemudian kana fi bani Israila syaikhun salihun lahu ibnun tiflun walahu ijlatun. Ada di Bani Israel seseorang orang tua yang saleh mempunyai anak yang masih kecil, dan orang tua ini mempunyai seekor pedet, ya, sapi kecil. Fatabi'a ilal ghaidati. Akhirnya ini orang tuanya karena sudah tua, akhirnya beliau datang ke suatu hutan. Lalu dia berkata, Allahumma inni astauda'tuka hadhil ijlata libni hatta yakbura. Ya Allah, aku titipkan ini sapi kepadamu untuk anakku sampai dia besar. Jadi menitipkannya kepada siapa? Allah.
Ya Allah, aku titipkan ini sapi kepadamu untuk anakku yang masih kecil sehingga dia dewasa. Fakanat min hasanil baqari wa asmaniha. Ini sapi ternyata sapi yang paling bagus, paling super, paling bagus warnanya. Wah pokoknya tos we pokoknya manu pangsaena lah. Itunya dina bab sapi mah deui. Moal anu ngelehkeun ieu mah sapina tina warna, tina daging, tina sagala pangsaena. Paling baik, paling indah. Indah dipandang, ya. Indah dilihat, memuaskan lah gitu ibaratnya. Falamma kabural ibnu kana barran liwalidayati. Maka ketika besar seorang anak tersebut, anaknya sudah besar, yang mana anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Anak-anak, ya, kalian yang masih punya ibu wajib berbakti kepada ibu kalian, ya. Utamakan, senangkan hati mereka, gembirakan hati mereka. Ibu-ibu kalian gembirakan, ya itu. Kemudian fakana yaksimul laila atlatsan. Ini anak yang berbakti kepada ibunya ini kalau datang waktu malam dia bagi waktu malam ini tiga bagian. Waktu malam ini dibagi tiga bagian. Satu bagian sepertiganya dipakai sholat. Waduh hebatnya. Aya nu kitu ayeuna. Lain batur urang gitu henteu. Lamun peuting dibagi tilu berarti sabaraha di 12 ya. 12 dibagi tilu sabaraha berarti? 4 jam sholat. Aya nu kitu ya, nu ngaraji we heuladan. Teu nyaritakeun nu teu ngaji. Ajenganna ge duka teuing. Nah ini Masya Allah. Hubungan dengan Allahnya baik. Ya taqarrub kepada Allah dengan sholat sunat. Dipakai sholat 4 jam. Kungsi orang seumur hidup sholat 4 jam. Acannya. Mudah-mudahan singkat tebaannya. Amin ya Rabbal. Jadi hubungan dengan Allahnya baik. Kemudian ya wa yanamu thulutsan 4 jam dia tidur. Kemudian wa yajlisu inda ra'si ummi thulutsan, lalu dia mengkhadami, meladeni ibunya. Dia duduk di dekat ibunya. Barangkali ibunya ini punya kebutuhan selama 4 jam juga. Jadi sepertiganya untuk sholat, sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk khidmah terhadap ibunya. Dia duduk di dekat orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian falamma asbaha yatataba ala dhahrih. Ketika pagi-pagi itu dia kerjanya malam seperti itu. Kalau datang malam pasti dibagi 3 itu waktu malam. Sepertiga untuk sholat, sepertiganya lagi untuk tidur istirahat, sepertiganya lagi untuk meladeni khidmah kepada ibunya. Kan urang mah ayeunanya karawasa miketan kolot mah meni mahal. Miketan kolot sepuh. Urang kadang-kadang sepuh teh tos kedah naon dibantos kuno jantan putrana aya alasan we. Aya keur piket kolot mah. Aya alasan itu, alasan ieu di mahalnya. Aya kolot baheula miketan urang sabaraha jam? Lain sabaraha jam deui sabaraha poe. Lain sabaraha poe deui sabaraha bulan, lain sabaraha bulan deui sabaraha tahun tah ngurus urang. Kadang urang nu jadi anakna sok hitungan, atuh da abdi teh atos kamari piket. Keur miketan kolotna geus kolot. Ya, kadang-kadang kita berat untuk berbakti kepada orang, apalagi ibu yang sudah tua, yang memang mereka sangat membutuhkan bantuan. Kadang-kadang ini anak, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini ibunya gitu langsung dititipkan ke panti asuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Tidak diurus oleh anaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi menjadi peringatan untuk kita ya, muliakan seorang ibu, muliakan. Kadang-kadang begitu, banyak alasan ya. Padahal piketnya diu mantuan itu iya tapi kadang-kadang alasannya macam-macam alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ya, karena memang berat itu. Karena pahalanya besar. Besar, maka godaannya pun besar ya. Nah, kemudian jika dia datang waktu pagi, masuk waktu pagi, dia mencari kayu bakar.
lalu dibawa itu kayu bakar, lalu fayabiul hatab bisuk, dijual. Masya Allah, luar biasa ya. Dia kasabnya itu ke hutan cari kayu bakar, lalu dia bawa, dia gendong itu kayu, dibawa ke pasar, dijual. Sudah dijual bagaimana? Tsumma yatasaddaqu bisulusih. Ini hasil jual apa? Kayu bakarnya dibagi 3 juga. Sepertiga disodakohkan. Masya Allah. Ini anaknya luar biasa. Ya, menang umpamana bati 1 juta dibagi 3. Seperti luna sodako bagikan ke fakir miskin. Kemudian wayakulu sulusahu, sepertiganya untuk dia pribadi untuk makannya. Kemudian wayu'ti walidatahu sulusahu, sepertiganya lagi untuk ibunya. Urang lain batur urang ya. Ya. Di mana urang boga duit 1 juta keur kolot sabaraha? Keur inung sabaraha cik sok? Yo. Matak meujeuh we budak teu balager ka urang, tidak urang lagi teu bager ka kolot. Jeung hitungan deui mereka kolot mah. Nih lihat akhlaknya seorang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya, dia mendapatkan hasil dari jualan itu kayu bakar dibagi 3 bagian. Sepertiganya untuk sodako kerabat-kerabatnya. Sepertiganya untuk kebutuhan dirinya. Sepertiganya untuk ibunya. Sok diajar amal keturutan. Ya, mun urang aya rezeki tong hilap kanu janten sepuh, terutama ibu. Mun aya bapak jeung bapak tong hilap. Ya, tah kitu akhlak mulia teh. Budak nu hade ka kolot kitu. Hade aya rezeki teh lain disumputkeun ulah nyahoan kolot. Dasar si kopet teh. Meujeuh we teu balager budak teh. Da teu hade ka kolotna nya. Justru lamun urang aya rezeki kade tong hilap ka sepuh urang nya. Tong hilap ka sepuh urang. Tah ya akhlak mulia. Masya Allah tabarakallah. Salajengna ibuna marentah ieu murangkali itu di leuweung aya sapi milik anjeun cokot jual. Itu cokot jual kan anjeun tripuh penting ibadah isuk-isuk kudu neangan ka leuweung minang kada kitu nya milari naon mencari kayu bakar lalu dijual ke pasar. Capek kamu tuh di hutan itu ada sapi milik kamu yang dititipkan oleh orang tua kamu. Ambil oleh kamu. Nah gitu. Lalu kata ibunya sudah diambil, kamu jual, bawa ke pasar, kamu jual. Berapa bu jualnya? 3 dinar. Jualnya berapa? Harga 3 dinar. Tapi dengan syarat kalau kamu mau jual laporan dulu sama ibu. Waduh ya. Kemudian pasar lagi jauh. Akhirnya datang seorang menawar. Ini berapa? 3 dinar. Saya beli. Ya. Saya beli 3 dinar. Kata anak yang menjualnya, saya belum bisa memutuskan ini perjualan kecuali saya harus bertanya dulu kepada ibu saya. Tuh. Nanya heula ka kolot. Ieu teh jual ulah seharga sakitu. Masya, ini orang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Jadi kamu tidak boleh menjual tanpa musyawarah denganku, kata ibunya. Pada saat itu harga sapi 3 dinar. Akhirnya dia pergi ke pasar dan Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji ini pemuda yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Apakah betul dia berbakti kepada ibunya? Akhirnya kata malaikat ini bertanya, berapa ini sapi? 3 dinar, dijawab oleh pemuda tersebut. Tapi saya ini akan jual 3 dinar dengan syarat ridho ibu saya. Kalau ibu saya ridho, saya jual. Baheula can aya HP, ini mah ngeunah atuh kali. Ma, ieu rek jual HP. Lempang deui bari jauh, lempang deui baheula, ya mah. Ya mah ayeuna bari aya HP geus poho we kalau teh. Ya mah baheula teu make HP, kudu ingking nya itu. Jadi boleh saya jual dengan syarat kalau ridho orang tua saya, ibu saya. Kata ini yang pembeli yaitu malaikat menyerupai manusia, ya. Kata ini malaikat, kamu saya beli ini apa sapi 6 dinar, tapi jangan izin dulu sama ibumu, gimana? Jadi enggak itu diuji. Nyaan ya teh budak teh hade ka kolot, nyaan ya budak teh jujur, diuji. Tidak,
Saya tidak mau meskipun kamu beli 6 dinar, saya tidak akan beri kepada kamu. Ya, kecuali dengan syarat ibuku ridho. Nah, akhirnya ya hikayat sing jadi motivasi kanggo orang supaya orang sing jadi jalma-jalma nu sae ka sepuh, sae ka ibu Rama, sae ka nu janten sepuh orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Masih berlanjut nih karena waktunya tidak mencukupi ya. Tos jam 8 insyaallah bersambung. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang baik terhadap kedua orang tuanya, anak-anak yang saleh salihah, saleh salihah, saleh salihah, dan kita orang tuanya dijadikan orang tua yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.